SMA sering disebut-sebut sebagai masa putih abu-abu, masa di mana seseorang dapat menemukan jati dirinya, masa di mana kasih biasa terjalin, dan masa di mana kenangan indah dibuat. Di sebuah sekolah bernama SMA Harapan Bangsa, ada sepasang kekasih yang sifatnya sangat berbanding terbalik. Devina adalah siswi yang disiplin dan cerdas. Dia punya banyak sekali prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Sedangkan kekasihnya Najib memiliki sifat berbanding jauh dengan dirinya. Di suatu hari, sepulang sekolah, Najib berencana menceritakan hal yang mengganggu dirinya akhir-akhir ini. Ia menceritakan hal tersebut kepada teman baiknya Agus. Lalu Najib pun menghampiri Agus di belakang sekolah. Gus, kenapa ya? Akhir-akhir ini tuh gue kayak banyak deket masalah gitu. Gak di rumah, gak di sekolah. Gue kayak lagi stres gitu lah. Gak bisa gitu gue sehari tenang gitu. Ada gak sih solusi buat ituin masalah gue? Ada. Gue punya. Apa tuh? Apa ini? Ini apa? Pokoknya pakai aja. Cara pakainya gimana? Tinggal lu buka. Ini nih. Gimana? Terus langsung lu isi. Gitu dong? Ya. Oh, gampang banget ya. Oh yaudah, makasih ya. Oke. Ini nggak boleh berlebihan gitu apa boleh banget? Boleh. Boleh. Makasih ya. Oke. Kalau buat tuh tinggal telepon lagi. Oke, siap. Setelah itu, Najib rutin mengonsumsi obat tersebut. Lalu dia berencana untuk mengajak kekasihnya yaitu Devina untuk mengonsumsi obat itu. Sesampainya mereka di rumah Najib pun menelpon Agus untuk meminta obat narkoba. Rencananya obat tersebut akan diberikan kepada Devina. Itu makanannya enak nggak? Mau. Nah, boleh. Bentar, ini ada yang nelpon. Halo Gus. Iya nih, lagi butuh lagi nih. Agak banyakan tapi gak kayak kemarin. Kalau sekarang agak banyakan gitu. Oh ya, ntar gue tunggu ini di depan gang. Oke. Yuk. Akhirnya Agus tiba di depan gang rumah Najib. Lalu Agus memberikan barang haram itu dan Najib pun memberikan sejumlah uang kepada Agus. Setelah melakukan transaksi, Najib pun masuk kembali ke dalam rumah dan menghampiri Devina. Kamu dari mana sih kok lama banget? Tadi ada temen ngasih barang. Barang apa? Ini barang yang bisa bikin masalah-masalah kamu hilang. Kalau lagi stres, misal pakai aja gitu. Mau cobain nggak? Itu gimana cara pakainya? Cara pakainya sih gampang, tinggal disep aja gini. Gitu lah. Yaudah sini. Mau coba? Ih, kok gini sih rasanya? Udah, kamu taruh dulu aja di rumah. Siapa tahu kan misal butuh gitu. Emang rasa awal-awalnya kayak gitu. Tapi kalau udah kelamaan pasti enak kok. Aku juga udah ngerasain. Ya udah deh, aku bawa. Ya udah, bawa aja. Ntar kalau misal butuh lagi, kontak aja. Setelah itu, mereka berdua menjadi pecandu narkoba. Mereka telah mengonsumsi barang tersebut berkali-kali. Suatu hari di sekolahnya ada pembelajaran tambahan, yaitu pelajaran yang membahas tentang narkoba. Di pelajaran itu, siswa dapat mengetahui tentang narkoba serta bahaya dari narkoba. Assalamualaikum. Pagi semua. Bagaimana kabarnya kalian? Oke, kita absen dulu. Najib,
Hadir Bu. Agus, Hadir. Devina, Roma, hadir Bu. Satrio, Hadir. Ilham, Hadir Bu. Tasya, hadir Bu. Kira, hadir Bu. Baik, jadi hari ini kita akan membahas bahaya narkoba terhadap fisik dan psikologis kalian. Gangguan pada fisik yang pertama itu bisa menyebabkan gangguan pada jantung, paru-paru, dan lain-lain. Yang kedua itu bisa mempercepat dan memperlambat denyut nadi. Itu bisa mempengaruhi aliran darah kalian. Dan yang ketiga itu yang paling parah. Heh, Najib, ngantuk kamu ha? Kamu kira ibu gampang ngomong di depan kayak gini? Keluar kamu! Iya Bu, maaf Bu. Oke, baiklah kita lanjutkan lagi. Gangguan yang kedua itu gangguan pada psikologis yang disebabkan oleh narkoba. Yang pertama itu kemampuan berpikir menurun secara drastis. Dan yang kedua itu gangguan jiwa berat. Heh, kamu. Devina, kamu panggil ibu. Ya, Bu. Haduh, ngantuk juga kamu. Sana keluar cuci muka dan tunggu sampai bel istirahat bunyi. Ya, Bu, maaf. Baiklah, sekian pelajaran dari Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Baik. Setelah Hilma, Elsya, dan Tira pergi ke kantin, mereka melihat Devina sedang duduk sendirian sambil merenung. Lantas mereka menghampirinya. Hai Dep. Hai. Gila, kamu kenapa tadi? Kok bengong terus di kelas? Enggak sih, aku kenapa-napa. Yang benar gak apa-apa. Benar, sumpah. Ayo cerita dong, kan kita udah temenan lama. Enggak kok, aku kenapa-napa. Jujur aja Dep. Tapi kalau aku jujur, nanti kalian cepu. Enggak kok, cerita aja ada apa. Janji ya. Janji. Jadi sebenarnya apa? Ayo cepet. Apa? Aku udah ketergantungan sama narkoba. Hah? Kamu serius? Ini bohong kan? Ini semua gara-gara Najib kan? Enggak kok, bukan. Yang bener deh. Udahlah, ini bukan urusan kalian. Aku mau ke perut dulu. Jujur, aku masih gak percaya kenapa Devina bisa ngelakuin hal itu. Aku juga gak percaya masa orang Salim dan sekitar dia jadi pecandu narkoba. Udahlah, nasi udah jadi bubur. Pokoknya kita harus aduin ini ke guru. Ini bukan hal sepele. Kita nggak bisa nyelesain masalah ini bertiga. Tapi kan kita udah janji sama Devina. Lah, masa kita mau ngebiarin Devina gitu aja? Kita kan temennya. Bener juga sih. Ya udah, sekarang kita ke ruang guru yuk. Yuk, ayo. Dalam perjalanan mereka ke ruang guru, mereka melihat Bu Guru sedang duduk di pinggir kelas. Maka tanpa pikir panjang mereka langsung menghampirinya. Permisi Bu. Ya, ada apa? Oh, ya udah Bu, aku duluan ya. Assalamualaikum. Ada apa kalian sini? Jadi gini Bu, salah satu teman kami ada yang menjadi pecandu narkoba Bu. Hah? Siapa namanya? Devina, ya Allah, kok bisa sih? Iya Bu, jadi kami mencurigai Devina seperti ini karena adanya pengaruh buruk dari Najib. Iya Bu, jadi rencananya kami mau pergi ke rumah Najib Bu untuk mengurangi rasa kecurigaan kami aja. Iya Bu, kami mau ngajak Ibu buat mengunjungi rumah Najib. Oke. Sebenarnya Ibu masih kaget sih. Sama Bu, kita juga. Ya udah, nanti sepulang sekolah kita ke rumah Najib ya. Ya Bu, ya udah.
Sepulang sekolah, mereka semua langsung mendatangi rumah Najib. Saat mereka tiba, mereka langsung mengetuk pintu, namun tidak ada yang membukanya. Dikarenakan pintu tidak dikunci, mereka langsung membuka pintu tersebut dan melihat Devina dan Najib sedang pesta narkoba. Devina, Najib. Nih, coba. Gak mau ah. Kenapa gak mau? Aku mau bilang sesuatu sama kamu. Ya bilang aja. Kenapa? Tapi kamu janji ya jangan marah. Iya. Jadi sebenarnya aku udah bilang semua ini ke teman-teman aku. Kok kamu bilang sih sama teman-teman kamu? Ya karena aku mau berubah. Efek dari barang ini udah gak baik buat aku. Ini barang udah hilangin masalah-masalah kamu loh. Ah! Devina, Najib. Devina, kamu ngapain di sini? Enggak kok, aku gak ngapa-ngapain. Aku lagi main-main aja. Terus ini apa? Enggak kok Bu, itu bukan apa-apa. Ini pasti obat yang kamu ceritain itu kan? Semua pasti gara-gara dia. Apa sih? Kamu kan yang laporin semuanya? Iya, kenapa emang? Iya, apa sih? Teman kok gini sih? Teman kok cepu? Kan kita udah janji gak akan bilang ini ke siapa-siapa. Kamu salah, Dev. Hilman ngelakuin ini karena peduli sama kamu. Hah? Peduli? Peduli kok gini sih? Dia ngelakuin ini biar kalian berdua gak menderita karena obat itu. Aku kira kamu baik-baik. Ternyata kamu lebih hina dari apa yang aku kira. Udah, jangan berantem. Kalian berdua ikut ibu ke BNN. Ih, ibu kemana, Bu? Dan akhirnya Devina dan Najib direhabilitasi. Ketika dalam masa rehabilitasi, mereka tidak diizinkan untuk berkomunikasi dan menemui seseorang. Waktu demi waktu terus berjalan. Akhirnya masa rehabilitasi mereka sudah selesai dan saatnya mereka untuk kembali ke dunia mereka yang sebenarnya. Menjalani masa-masa SMA yang penuh canda tawa dan mengisi hari-hari mereka dengan hal positif tanpa ketergantungan lagi dengan barang haram itu. Itu merupakan sebuah bukti nyata kuatnya ancaman serta buruknya dampak dari narkoba terhadap masa depan generasi muda. Oleh sebab itu, mari kita satukan tekad kita untuk mencegah generasi emas bangsa menggunakan narkoba demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih cemerlang.